Ya emang dunia tuh ngebosenin, Bu. Iya. Ya, sebagaimana kalau kita makan all you can eat, di 5 menit pertama daging itu begitu menggoda, tapi setelah 1,5 jam kemudian malas ngeliatinnya juga. Handphone baru begitu luar biasa, indah, cantik, dirawat, baru balas WA 1 kali, dipoles sampai lebih glowing daripada muka sendiri. Akhirnya ketika akhirnya di toko masih seneng, nyampe parkiran aja dia udah bisa bete lagi. Ih, ada handphone baru keluar lebih murah dan spesifikasi lebih tinggi. Nyesel beli yang ini. Mana kreditnya masih 2 tahun. Bete dia. Emang dunia ngebosenin. Dan waktu itu pernah ngerasain kayak momen dimana ya kadang sehari dapat sekitar, pernah dapat di 80 juta sehari notif masuk. Kok garing ya, mati rasa ya. Ketemu yang lebih kaya, dia malah stres, dia bilang. Dia untuk bisa tidur harus minum pil tidur. Jadi harus kalau nggak minum obat itu nggak bisa tidur. Terus pernah ada momen di mana acara kebanyakan makanan diminta bawa bungkus pulang, tahu nggak akan dimakan, bakal basi, di rumah juga nggak ada yang mau, ya udah di lampu merah tuh dikasih ke orang yang kelihatannya lebih membutuhkan lah. Maka beliau menerimanya sambil membungkukkan kepala, ngedoain dengan tulus, Masya Allah, Adek terima kasih, Bapak udah lapar dari pagi, Bapak nggak bisa balas apa-apa, mudah-mudahan dijaga ke Allah, dimuliakan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan cita-citanya. Kok seneng ya? Itu kan sesuatu yang saya nggak butuh, bakal saya buang, harganya pun secara nominal murah. Oke, kita akui kalau misalkan kita nggak beli sesuatu yang kita suka, oke kita senang, tapi nggak bosenin. Ya. Kok ini nggak bosen ya? Nyampe rumah masih nyengir-nyengir sendiri. Ih, si Bapak, Masya Allah, ini doain, Masya Allah. Walaupun belum ada keyakinan bahwa doa itu punya power sekuat itu di dalam Islam, tapi seneng di hati. Padahal itu murah, bisa dilakukan tiap hari, dan itu juga nyandu. Kalau memang bahagia itu baku, hanya bisa didapat dari misalkan bahagia syaratnya mesti punya duit minimal berapa, punya tanah seluas berapa minimal, maka jadi nggak adil Allah menurut saya. Tapi justru dengan cara sesederhana itu orang bisa bahagia. Dan kenapa bisa bahagia? Seolah-olah ini seharusnya sesuatu yang nggak ada berarti, tapi ternyata kayak meskipun kita ngerasa ini hati ada di dalam badan, tapi yang bisa bolak-balik ternyata bukan kitanya. Karena dengan kejadian yang bagi kita nggak ada artinya itu, kok bisa membahagiakan? Sehingga wah, pasti ada sesuatu yang di luar kuasa manusia yang punya kuasa atas itu semua, bahkan menentukan bahagianya manusia. Dia mulai dari mikirin dari situ, dan di sana nggak mungkin bisa didapat yang kayak gitu, barulah pulang, mulai ketemu guru-guru, ketemu orang baik, ketemu orang-orang yang dia kok pahalanya lebih banyak, dosanya jelas jauh lebih sedikit, masalah hidupnya lebih berat, tapi kok tetap jadi lebih baik daripada diri ini. Apa yang buat mereka sebahagia itu, bahagianya tanpa batas, dan apa yang membuat mereka berbuat baiknya juga tanpa batas atau tanpa syarat, dan mereka bahagia dengan itu. Padahal kata orang mereka hidupnya lebih sulit. Oh, itu menarik banget saya. Karena saya udah cobain bahagia dari kaya nggak bahagia, dan juga apa yang dialami di Thailand nggak bahagia juga. Oh, ini belum dicoba nih ini. Nggak, akhirnya yuk coba gimana? Allah itu gimana? Mendekat sama Tuhan itu gimana? Bener nggak beneran bisa setenang sebahagia itu? Ya, jadi mulai Allah kasih haus di situ. Ketemu guru di sini, beres satu kajian, di sana ada kajian lagi, berangkat lagi. Dia beres itu di mana? Oh, di situ tuh ada yang ngajar tahsin, mulai lagi dari awal.